Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Takutilah firasat seorang mukmin. Sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah. Ini termaktub dalam hadis salik atau sair, yaitu orang yang berjalan menuju Allah. Perjalanan mereka ini berupa ibadah dan riyadhah atau melatih diri dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ketekunan ibadah dan riyadhah ini terpancarlah cahaya dari hati mereka. Dengan cahaya itu mereka mendapat petunjuk kepada Allah. Mereka mendapat petunjuk menuju kepada Allah, hingga akhirnya sampailah mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Adapun cahaya yang terpancar dari hati seorang salik disebut anwarut tawajjuh. Wasil atau wusul, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah Jalla Jalaluh. Padanya terpancar cahaya yang datang langsung dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia dapat melihat Allah Jalla Jalaluh dengan penglihatan hatinya. Di dalam hati mereka tidak ada senang, tidak ada susah, tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang ada hanya Allah Jalla Jalaluh. Golongan ini sudah mencapai tingkat hakul yakin karena menyatukan tauhid tanpa melihat barang-barang yang mewujud di alam semesta ini. Adapun cahaya yang terpancar dari hati seorang yang wusul disebut anwarul muwajjahah. Tuhan mentajallikan cahayanya. Cahaya Tuhan itu bernama Nur. Jadi Nur itu cahaya Tuhan. Itulah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itulah juga yang dinamakan Muhammad yang awal, dan Nur Muhammad itu juga dinamai titik Nur yang awal. Nur Muhammad sudah lahir, baru bersuara. Inilah suara Allah langsung daripada Muhammad. Dari mana awal suara dari mulut dan lidah kita ini? Tentulah dari hati. Dari mana awal suara dari hati ini? Tentulah dari sir. Dari mana awal suara dari sir hati ini? Tentulah dari zat. Dari mana awal suara dari zat itu? Tentulah dari Allah. Dari Allah, zat rahasia Allah, menuju sir, menuju hati, dan selanjutnya menuju lisan.
Renungkanlah perjalanan suara ini. Dengan sir ini kita dapat membedakan mana suara dari setan, mana suara dari Allah. Tuhan menjadikan kita punya zahir dan punya batin. Yang batin itu ruh dan yang zahir itu tubuh. Roh ini zat, tubuh ini sifat. Kelakuan zahir ini kelakuan dari mana? Dari batin. Kelakuan batin itu kelakuan siapa? Yakni kelakuan zat. Siapa yang berkelakuan pada zat itu? Tentulah zatnya zat, itulah Tuhan. Maka ketika orang tauhid sudah mengetahui jalan ini, dirasakannya semua dari Allah, minallah. Kalau sudah dirasakan oleh batinnya semua dari Allah, berarti batinnya sudah karam musyahadanya pada Allah. Dan ketika melihat zahirnya itu dirasakannya rasa isbat saja. Pengetahuan usul ini penting diketahui. Pengetahuan usul ini penting diketahui dan difahami karena usul itu kesempurnaan. Kalau tidak ada usul, bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan? Jadi belajar itu hendaklah sampai pada pemahaman yang tidak dimakan oleh usul, yakni tidak tertolak atau bertentangan dengan usul. Ketahuilah bahwa zat itu diri makrifat. Diri makrifat itu menghimpunkan semua af'al, semua asma, semua sifat dan semua diri. Sederhananya diri makrifat itu menghimpunkan semua tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Diri makrifat itulah yang menggerakkan zat, sifat, asma, af'al. Diri makrifat ini rahasia Tuhan yang ada pada Adam, yakni kita semua ini. Kalau sudah faham ini, bagaimana lagi kita mau menyangkal bahwa tiada perbuatan baru lagi? Jika bukan karena engkau Muhammad, tiada kuciptakan alam ini. Apa hikmah perkataan hadis qudsi ini dari sisi hakiki? Kalau tidak ada engkau, diri makrifat, tidak akan ada pergerakan jasad. Inilah isyarat dua kalimat syahadat. Jadi diri makrifat itu sifatnya Tuhan, juga rahasia Tuhan. Jadi diri makrifat itu jadi apa pada kita ini? Yakni jadi ruh. Cahaya diri makrifat inilah yang menjadi firasatan, sedangkan Nur Muhammad itu menjadi peringatan. Mengapa Nabi Khidir alaihissalam bisa mengetahui semuanya dan perbuatannya bertentangan dengan syarak? Karena Nabi Khidir mengetahui diri makrifat itu firasatan, sedangkan diri makrifat itu mustahil berbohong. Maka orang tauhid hakiki tidak bingung dengan kelakuan Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana kisahnya dalam Quran surat Al-Kahfi. Karena orang tauhid hakiki tahu soal firasatan dan peringatan ini. Dari sini diketahui bahwa Nabi Khidir itu Allah karunai firasatan yang tinggi, yakni ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu firasatan ini menggunakan bahasa cahaya, yakni cahaya ilahi. Timbulnya ingatan itu dari firasatan, timbulnya firasatan itu dari Tuhan. Ciri bahasa cahaya ilahi itu la raiba fihi
hudan lil muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Alias tidak ada keraguan satu zarah pun. Nabi Khidir alaihissalam itu ahli bahasa cahaya ini. Jadi tidak usah heran kalau para wali Allah itu banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang awam, karena para wali Allah itu belajar dan menguasai ilmu firasatan alias bahasa cahaya ilahi ini dari Nabi Khidir alaihissalam sang murabbi. Susah mencari guru yang menguasai bahasa firasatan ini. Kalau yang pakai bahasa nujum banyak. Tuhan itu wajib kita sadari saja ada. Sadari Tuhan beserta kita dan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu Tuhan, bukan kita. Yang dimaksud Esa itu tidak bercerai, tidak bersekutu, tidak ada antaranya, tidak jauh, tidak dekat, satu, tidak mengenal dua, sama dengan tunggal. Sadari Maha Ruang itu zat mutlak. Tentulah kita sadar keberadaan kita ada di dalam zat mutlak. Kalau kesadaran menjadi kita tidak tidur di dunia lagi, tetapi tidur di tempat husnul khotimah, yakni tempat yang penuh rahmat. Yang namanya ilmu kasaf itu tidak pakai baca-baca lagi, cukup dengan sadar saja bisa jadi segala-galanya. Kalau dengan kesadaran saja menjadi, lalu buat apa pakai tapa-tapa, bakar-bakar kemenyan, pakai pesugihan-pesugihan? Semua itu cara-cara jin, setan, dan iblis. Kalau sudah duduk di makom kasaf, tidak ada menyatu satukan lagi, tidak ada mengingat-ingat lagi, dan tidak ada tafakur lagi. Setiap detik, setiap second, Maha Esa terus sampai yaumul kiamah. Sekolahan formal saja, selesai sekolah dasar, lalu ke menengah hingga ke perguruan tinggi, selesai masa-masa semester dilalui, bawalah kesarjanaanmu. Begitu juga kalau guru sudah mendudukkan kamu di makom kasaf, bawalah kesarjanaan ketuhananmu berlaku di dunia dan akhirat. Kadang-kadang aku sering melihat di luar sana banyak orang yang rajin belajar, tapi tidak ada guru yang dapat mendudukkannya di makom kasaf. Di Al-Mu'minun jelas-jelas diberitahu, belajar sampai ruhani saja sudah duduk di tingkat kasaf. Pelajaran akhir selanjutnya untuk mengembangkan kerohanian. Ilmu kasaf ini tingkat akhir untuk kemahaesaan. Mukadimah yakni babul awal. Kasaf jasmani mengantarkan ke kasaf ruhani. Kasaf ruhani mengantarkan ke kasaf nurani. Kasaf nurani mengantarkan ke kasaf robbani. Kasaf robbani menimbulkan muayanah atau pembuktian-pembuktian nyata yang membersihkan keraguan, muncul kekuatan, keyakinan, dan kejazaman. Kita bersih dari keraguan lagi ketika menerima ajaran Qadim pada diri kita. Kita tahu dan bisa membedakan yang mana dari jin, setan, dan iblis, dan dari mana yang hak, bersih dari tipuan-tipuan laknatullah. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, sedikit apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.